Perspektif Islam dan sains, apakah ada kontradiksi? Menguak misteri penciptaan alam semesta. Jika kita berbicara tentang asal-usul alam semesta, pasti di benak kita akan membayangkan tempat sangat luas, di mana galaksi dan benda angkasa lainnya berada. Ada dua pandangan besar yang mempengaruhi kita dalam memahami proses penciptaannya. Sains modern dengan teori Big Bang-nya, dan pandangan Islam dari Al-Quran. Keduanya membahas penciptaan alam semesta, tapi banyak yang berpendapat bahwa keduanya tidak bisa disandingkan, karena terdapat banyak ketidaksesuaian. Apakah benar-benar bertentangan? Kita akan mengupas perbedaan pendekatan antara Islam dan sains dalam menjelaskan awal mula penciptaan. Dan agar lebih menarik, kita juga akan membahas bagaimana kedua perspektif ini bisakah disandingkan tanpa kontradiksi. Sebelum ke pembahasan, mari kita mulai dengan memahami dulu perbedaan mendasar antara Islam sebagai agama dan sains sebagai metode pengetahuan. Islam. Dalam Islam, penciptaan sesuatu itu pasti bertujuan, terencana, terukur, dan bermanfaat bagi alam. Contohnya, Allah menciptakan ayam untuk menghasilkan telur. Jadi ayam diciptakan lebih dulu untuk tujuan tertentu. Sains. Sains cenderung melihat segala sesuatu dari sudut pandang unsur pembentuknya. Misalnya, ayam dihasilkan dari telur. Jadi, telur ada lebih dulu sebelum ayam. Lalu apa bedanya? Islam menekankan pada tujuan atau fungsi, sedangkan sains fokus pada proses dan unsur. Ini adalah dua pendekatan yang berbeda. Kita akan membahasnya sedikit lebih dalam. Teori Big Bang adalah salah satu teori paling populer tentang asal-usul alam semesta. Tapi sebenarnya, teori ini memiliki kelemahan besar di awal ceritanya. Menurut teori ini, segalanya bermula dari singularitas, sebuah titik sangat kecil mendekati ukuran nol yang mengandung semua materi, energi, ruang, dan waktu. Singularitas ini melampaui hukum fisika yang kita kenal. Bahkan relativitas umum dan mekanika kuantum tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi di dalamnya. Bagaimana sesuatu yang begitu kecil bisa mengandung energi tak terbatas? Apa yang memicu Big Bang? Pertanyaan-pertanyaan ini masih menjadi misteri besar bagi sains. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, sains sering menggunakan istilah spekulatif seperti energi gelap atau gravitasi kuantum. Tapi apakah ini cukup ilmiah? Bukankah sains seharusnya berbasis fakta, bukan spekulasi? Disinilah Islam memberikan jawaban yang sangat berbeda. Menurut Al-Quran, alam semesta bukan bermula dari sesuatu yang hampir tidak ada, tapi Allah lah penciptanya. Informasi ini telah termaktub 1500 tahun lalu, yang jangankan teleskop, mikroskop saja belum ditemukan. Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Ayat ini menggambarkan bahwa langit dan bumi awalnya bersatu dalam satu kesatuan, mirip dengan kondisi singularitas dalam teori Big Bang. Bedanya, Islam menjelaskan bahwa ini adalah hasil dari rencana Tuhan, bukan proses acak. Dalam Islam, penciptaan alam semesta adalah proses yang terencana, terukur dan penuh tujuan, sehingga terbentuk keseimbangan yang sempurna. Setiap partikel, materi, dan energi diciptakan dengan fungsi spesifik. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Quran Surat Al-Anbiya ayat 16. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Quran Surat Al-Mulk ayat 3-4. Yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu melihat sesuatu yang tidak seimbang? Kemudian pandanglah sekali lagi, niscaya penglihatanmu akan kembali kepadamu dengan tidak menemukan cacat apapun, dan penglihatanmu itu pun dalam keadaan lelah. Yang menarik, informasi dalam Al-Quran ternyata selaras dengan penemuan ilmiah modern. Ekspansi alam semesta. Quran Surat Az-Zariyat ayat 47. Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Ini adalah deskripsi ekspansi alam semesta, yang baru ditemukan oleh Edwin Hubble pada abad ke-20. Asal-usul kehidupan. Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapa mereka tidak juga beriman? Fakta ini sesuai dengan penemuan bahwa air adalah dasar kehidupan di bumi. Pembahasan tentang air sangat menarik,
bukan hanya sebagai materi utama segala kehidupan setelah jagat raya terbentuk, tetapi air ternyata merupakan materi pertama yang tercipta, bahkan sebelum alam semesta ini ada. Pembahasan tentang air ini akan kita bahas bersama pada video selanjutnya. Itu hanyalah sedikit contoh kesesuaian Al-Quran dan sains. Masih banyak contoh lain yang bertebaran di dunia maya. Bagaimana mungkin informasi ini ada ribuan tahun lalu? Jika hanya beberapa saja yang cocok, mungkin bisa disebut kebetulan. Tapi jika semuanya akurat, ini adalah keajaiban. Apakah Al-Quran dan sains bertentangan? Jika bersandar pada fakta ilmiah, jawabannya adalah keduanya bisa berjalan beriringan dan saling melengkapi. Al-Quran memberikan gambaran universal kerangka makna tujuan penciptaan alam semesta. Walaupun bukan buku sains, tapi klaimnya konsisten dengan temuan sains modern. Sains memberikan detail tentang unsur-unsur dan proses pembentukan benda langit seperti galaksi, bintang, planet, dan elemen-elemen kimia. Jadi, jika kita menempatkan keduanya pada tempatnya, kita mendapatkan pemahaman yang lebih utuh. Al-Quran menjelaskan mengapa, sementara sains menjelaskan bagaimana. Al-Quran tidak bisa disandingkan dengan asumsi-asumsi sains yang belum terbukti. Tantangan sains adalah untuk membuktikan klaim-klaim dari Al-Quran. Itulah pembahasan tentang perspektif Islam dan sains modern menurut versi kami. Jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini ya. Jangan ragu untuk berkomentar jika ada pertanyaan atau topik lain yang ingin dibahas. Sampai jumpa di video berikutnya.